Lebah trigona ini adalah lebah tanpa sengat yang itu ternyata menghasilkan madu juga. Jadi membantah paradigma masyarakat bahwa madu itu dihasilkan oleh lebah yang bersengat. Jadi lebah tanpa sengat ini sudah mulai booming, sudah mulai dikembangkan oleh banyak orang. Lebah ini ternyata sangat berpengaruh terhadap bagaimana penyerbukan. Kalau tidak ada penyerbukan, tidak ada generasi berikutnya dari tanaman, tidak ada generasi berikut dari tanaman, bisa saja tidak ada ketersediaan oksigen. Nah, inilah mungkin yang menjadi gambaran kenapa kalau tidak ada lebah, tidak ada kehidupan bagi manusia. Di Indonesia sendiri itu bahkan lebih dari 30-an jenis di Indonesia sendiri. Dan kita di Lombok ini kena di wilayah Walase ini ada lebah yang sudah endemik sini, yang sudah dari dulu ada di sini. Itu ada 2 jenis saja dari segi warna. Pendekatan warna ada lebah jenis merah yang kuning, kemudian ada yang jenis hitam. Itu dari segi lebahnya ya, ada ratu, ada pekerja, kemudian ada telurnya yang akan menetas. Dia dalam sarangnya itu ada propolis bentuk sarang, yang ini dihasilkan dari getah-getah yang ada di sekitar sarang, entah itu getah dari tanaman yamplung, tanaman nangka, dari sukun, semua tanaman-tanaman mengandung getah itu bisa menjadi sumber getah atau sumber propolis bagi lebah trigona. Kemudian di dalam sarangnya itu juga ada makanan di situ. Ada yang bentuknya tepung, dan di situ kita istilahkan namanya bipolar. Madu ini pada lebah sebagai sumber tenaga juga, makanannya lebah. Jadi madu ini sangat dibutuhkan oleh lebah untuk bisa dijadikan untuk dimakan, juga bisa untuk membuat campuran dipadukan dengan bipolen. Jadi lebah yang ada di Lombok saat ini tuh sudah mulai beragam. Kalau tadi saya sampaikan lokalnya itu ada 2 ya, yang kuning dan yang hitam. Jadi produsen madu di sini tidak hanya satu saja, banyak. Untuk meningkatkan kualitas madu, di sini rata-rata yang kita pasarkan itu madu pure lah, tidak ada tambahan-tambahan, murni. Andai pun akan melakukan tambahan-tambahan, ini akan sangat sangat mengurangi kepercayaan. Yang pernah saya tahu palingan untuk yang trigona, dia tambahkan polennya ke dalam madunya. Memang ada juga yang mengembangkan madu bawang putih. Kaitannya dengan bagaimana madu ini agar tahan lama, perlakuan palingan di situ. Perlakuan bagaimana madu ini agar tidak beresiko ketika disimpan, misal pengurangan kadar air misalnya. Untuk bisa mendapatkan kualitas yang lebih bagus, tunggu sampai masa yang agak lama. Misal sekarang baru musim bunga ya, baru musim bunga misal bunga kelengkeng misal, itu ternyata cepat sekali panen madu, berisi madu. Biasanya itu memang belum terlalu tua untuk dipanen, tidak panen, cuma nikmat rasanya, enak. Dan ini menjadi favorit beberapa orang. Tapi kalau dari segi kadar airnya, ini masih lumayan tinggi kadar airnya. Jadi kalau bisa itu tunggu sampai berapa waktu. Jadi ketika vegetasinya bagus di situ dan musim bunga yang mengandung nektar, saya pernah melakukan percobaan untuk, tapi jenisnya ini yang biroi dan insama.
di musim bunga rambutan saya panen full pakai sistem sedot, sehingga akan tahu berapa produksi madu selama beberapa waktu di musim bunga rambutan itu. Saya panen Biroi sampai habis, saya panen Itama sampai habis. Ternyata 1 minggu kemudian Biroi ini dia sudah full. Berapa isinya? Saya coba panen, ternyata 250 mili. Ya, kisaran itu udah ada 300 kurang. 1 minggu untuk Biroi pada musim bunga rambutan yang full waktu itu. Nah, kemudian Itama saya panen dalam waktu 2 minggu, sama dengan Biroi saya panen awalnya. Kemudian Itama ini saya nggak panen 1 minggu, panennya 2 minggu, dapatnya 500 mili. Jadi saya simpulkan di situ, ternyata pada saat musim itu di lokasi saat tempat saya percobaan itu seminggu bisa menghasilkan 250 mili, baik itu Biroi maupun Itama. Seminggu di kondisi full hektar bunga. Beda halnya ketika tidak ada musim bunga, itu akan agak bergeser lagi masa panennya. Dan penjelasan tadi, ketika kita panen awal itu rasanya memang nikmat sesuai dengan nektar yang bersangkutan di waktu itu, tapi kadarnya mandiri, agak cairan. Jadi siapkan kotak seperti ini, kemudian bambu yang berbelah, kita ambil telur muda telur tuanya, kemudian taruhkan polen di situ. Kalau udah begitu tinggal tutup. Yang penting intinya seperti itu tadi, kalau mau memindahkan satu tempat ke tempat lain, tutup untuk malam hari, boleh dieksekusi langsung pagi harinya, atau bisa dibiarkan seperti ini saya dibiarkan. Cuman kalau dibiarkan sekarang saat ini dia sudah tahu nih kemana dia pergi. Ketika kita pecah nanti di sini, dia kebanyakan akan ke sana. Sedangkan di sini tempat kita pecah itu hanya yang muda yang belum tahu apa-apa. Nah, berapa ya? Di sana akan bertemu karena kita sudah sempat biarkan beberapa waktu. Diambil aja kita ya, taruh di sekitar tempat budidaya. Nanti Cica akan mencicipi dan seketika beberapa waktu nanti akan mati Cica. Terus kemudian kalau semut, ini semut tergantung areal. Kalau dia bersih arealnya biasanya agak jarang semut, tapi kalau pun ada semut itu bisa dengan kalau dia rak, bisa kita taruhkan di kaki raknya itu apa namanya, kaleng, cat atau apa, taruhkan air. Kita lihat telurnya itu ketika tidak berkembang, biasanya ada nanti di bagian lain yang segar bagus, atau telur yang sudah tua itu beserta ratu dan kemudian telurnya dan beberapa pekerjanya itu pindahkan ke kotak baru yang lain. Pindahkan ke kotak baru yang lain. Ini sementara penanganan yang kita ketahui. Kotak lama ini kita bakar untuk menghilangkan penyakit yang ada dalam itu penanganannya. Dan kalau kita tidak melakukan penanganan itu sangat fatal sekali. Koloni kita itu banyak sekali akan rusak. Kalau fenomena yang terjadi di peternak kita itu tergantung mereka bisa membranding diri seperti apa. Ada yang bisa menjangkau pasar yang agak lebih elit itu bisa 250.000 per 500 mili. Tapi kita bilang 1 liter 500 ribu. Ada yang bisa seperti itu. Tapi ada yang tidak bisa menjangkau pasar itu, cukup 150.000 dia sudah selesai.